perjalanannya. Saya Woi, Bung Ken, lahir batin. Lahir batin ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini 27 Januari saya bersama ada Pak Ismet, ada Pak Marwan, ada Pak Samsir, ada Jenderal kita Pak Sunarko, dan kita sore ini sengaja melewati satu kawasan yang terdampak PSN 2 juga di Kecamatan Monjong ya. Kecamatan Kronjo. Desa Monjong. Ini masih kelihatan sekali nih satu kawasan sebelah kiri kanan sawah yang nampaknya di sebelah sana juga sudah ke laut. Ini yang akan terdampak PSN 2 masih segar sekali ya. Kita lihat puluhan truk yang sedang melakukan kegiatan cut and fill ya, membuat jalan utama nampaknya ini nanti akan seperti kayak jalan utama nanti menembus ke pantai sana. Ternyata yang sudah kita ramaikan suatu kejahatan yang aneh di negeri ini sampai diributkan sampai hari ini juga pun masih tetap melakukan suatu kegiatan-kegiatan cut and fill. Ini mumpung ada Bapak tokoh ini, minta komentarnya sedikit-sedikit. Bagaimana nih nampaknya sudah diramaikan di DPR, di masyarakat, tetapi tidak berhenti juga. Gimana komentar Pak Sunarko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini berada di Desa Monjong, Kecamatan Kronjo, di pinggir jalan raya. Hari ini 27 Januari 2005 masih terlihat alat-alat berat mereka, baik dump truck maupun beko maupun bulldozer. Ini tadinya adalah sawah subur, sawah produktif yang diuruk menuju ke laut, yang tujuannya adalah untuk jalan angkut material menguruk laut yang sudah dipagari bambu, yang sekarang sudah mulai dibongkar. Yang jelas ini adalah jalan yang dibuat dengan memakan sawah produktif yang akan digunakan mereka mengangkut material, terutama tanah dan batu untuk menguruk pantai dan menghabiskan laut. Dipakai untuk ini, untuk jalan masuknya nelayan. Jadi kalau bapak-bapak yang ada di pemerintahan masih bilang sulit nyari bukti, ya orang di sini nih terlihat terpampang alat-alat kerjanya, cuman orangnya nggak tahu udah kemana gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Silakan Pak Om Lim. Ya, jadi sekali lagi kita tegaskan, jadi patut mungkin sementara ini kita dorong ya, kita dukung kalau Presiden konsisten mengatakan bongkar usut. Jadi terpentingnya adalah pengusutannya. Jangan sampai kita sudah mendapatkan barang bukti merupakan patok laut, patok pagar pantai dan sebagainya, tetapi tidak menemukan pelakunya. Ya. Di dalam Islam itu supaya terhenti, ya, itu harus memang dipotong tangan, dipotong leher orang yang sudah keterlaluan ini. Jadi barang bukti sudah cukup. Saya kira sudah cukup untuk negara untuk melakukan atau rakyat untuk melakukan satu punishment terhadap kejahatan-kejahatan ini. Mungkin dari saudara Pak Anu dulu, Pak Marwan, Pak Marwan dulu. Okay. Ya, baik Om Lim, bismillahirrahmanirrahim. Lokasi ini di Desa Monjong, Kecamatan Kronjo, dengan Kabupaten Tangerang, dengan latar belakang seperti ini, ada bukti pengurukan, ada truk pengangkut, ada beko dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa kegiatan di darat oleh pemilik proyek PSN PIK 2 itu masih berlangsung. Jadi bukti ini tidak terbantahkan. Kegiatan mereka masih terus berlangsung, terlepas bahwa kita digiring untuk mengikuti pencabutan pagar laut yang panjangnya 30,16 km itu. Ya, di laut oke, sudah ada rencana perbaikan, tapi di darat
itu kegiatan masih terus berlangsung. Beberapa hari yang lalu teman kita itu mewawancarai misalnya ada 4 orang yang memang masih mengalami ganti ruginya tidak jelas, disuruh pindah, diancam. Ini masih terjadi di darat, di lapangan. Jadi karena itu, pertama kita menghimbau, meminta atau menuntut kepada yang namanya Presiden Prabowo, janganlah bermain-main dengan penyelesaian masalah kejahatan terhadap negara ini dan penindasan terhadap rakyat ini. Yang kedua, kita juga meminta DPR, jangan cuma menggiring rakyat rame-rame memperhatikan masalah pencabutan pagar, ya. Dan saya kira itu memang perlu, tapi tolong yang di sini lebih parah. Anda ngapain aja gitu, ya. Jadi karena itu kita pertama ke Pak Prabowo buktikan bahwa Anda Presiden Panglima tertinggi di Indonesia, Anda adalah yang memegang kekuasaan mandat rakyat, hasil Pilpres, rakyat sekarang sedang terzolimi, ditindas oleh penguasa PIK 2 terutama Agwan dan Antoni Salim yang memang dulu di backup oleh Joko Widodo. Ini Anda harus melakukan sesuatu untuk menolong rakyat dan memulihkan ya martabat negara ini. Kemudian kepada DPR juga sama, kita tuntut untuk segera bentuk pansus PSN PIK 2. Ini sangat mendesak. Jangan malah Anda ketakutan karena saya mendapat informasi ini yang ada di Kim Plus itu sudah diperingatkan untuk tidak lagi banyak bicara tentang PSN PIK 2. Nah, Anda mau tunduk kepada siapa? Mau menyampaikan aspirasi siapa? Rakyat atau aguan? Ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, karena itu dengan menunjukkan fakta di lapangan ini, sekali lagi Pak Prabowo, DPR dan siapapun yang concern dengan nasib bangsa ini ke depan, daulat rakyat dan juga bagaimana supaya rakyat itu hidup layak, maka mari lakukan hal yang seharusnya Anda lakukan sebagai fungsi, apakah itu eksekutif maupun yudikatif atau legislatif atau yudikatif. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Marwan. Mungkin saya tambahkan, inilah lahan rakyat yang dibeli paksa dengan dalih ini masuk proyek strategis nasional. Yang harga tanahnya di sini seharusnya di atas 300.000 per meter, dia beli dengan harga 50.000 meter. Alasannya ini masuk proyek strategis nasional. Itulah penipuan publik, penipuan kepada rakyat, dan penipuan kepada kita seluruh rakyat Indonesia. Ini tidak masuk bagian dari PSN. Biar bapak-bapak, ibu sekalian tahu begitu biadab dan liciknya mereka mengambil tanah rakyat. Sekian Om Lim. Ya, baik. Jadi jelas saya tambahkan sedikit dan garis bawah dari Pak Narko dan Pak Marwan tadi bahwa kita ini sekarang ini berada di hari yang cerah. Kita lihat kiri kanan belakang sawah, tidak ada orang bekerja. Bagaimana mau bekerja? Sudah alat-alat berat untuk melakukan cut and fill yang belum jelas bagaimana penyelesaian. Sudah ditegaskan oleh Menteri Menko Perekonomian Hartarto. Dia akhirnya melakukan seakan-akan angkat tangan bahwa dia ini bukan termasuk dalam PSN. Ya. Ini hanya akal-akalan perluasan dari PIK 2 yang bisnis, maka rakyat diminta, kalau Pak Narko tadi mengatakan, lawan, ya, rakyat jangan mau dihardik dengan tanah yang harga murah. Kalau ini memang mereka untuk bisnis, mintalah harga semahal-mahal yang masuk akal bagi Anda, yang Anda bisa membuat sawah baru, rumah baru. Ya. Apakah itu dengan harga 500 apa 1 juta sangat pantas. Jadi kalau diusir-usir seperti ini, apa yang akan ditindaklanjuti oleh Komisi 4 ya, di DPR yang sedang membahas itu. Jangan hanya ngalor ngidul mencari simpati masyarakat, tapi tidak menyelesaikan di lapangan. Mungkin terakhir Pak Samsir, silakan Pak Samsir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tadi disampaikan oleh Pak Narko, Bang Marwan maupun Om Lim. Kalau di belakang kita ini, ya memang masih banyak alat-alat berat. Kiri kanannya itu masih kelihatan itu bekas-bekas sawah produktif. Depan apalagi masih ada sawah yang sangat luar biasa produktifnya. Ini yang digusur. Ini yang memang dirampas. Kalau
tadi udah disampaikan PSN PIK 2 itu. PSN PIK 2 itu yang ada sebenarnya di Kosambi maupun Teluk Naga. Ini sudah lebih kurang 30-40 kilometer dari sini. Terjadilah penggelapan hukum di sini. Yang masyarakat yang memiliki hak terhadap lahannya ini hanya dibayar, dirampas haknya dengan memberikan ganti rugi sebesar 35.000 sampai 50.000. Sedangkan per meter persegi. Sedangkan kalau dia menghasilkan setahun 2 kali panen, itu jauh lebih besar dari itu. Dan tentunya kita yang sibuk-sibuk mikirkan impor beras, kalau sebenarnya lahan-lahan produktif ini kita manfaatkan dengan sebesar-besarnya, tentunya hal seperti itu ya tidak akan terjadi di negara kita ini. Jadi agar pemerintah cabut PSN PIK 2, usut semua yang terlibat dalam perampasan hak ini. Karena mereka betul-betul menggelapkan hukum yang diberi hak PSN 1755 yang ada di Kosambi maupun Teluk Naga. Ini udah jauh sekali. Mereka udah memasang itu. Di dekat sini ada yang namanya kantor pembebasan lahan PT Kukuh Mandiri yang bekerja sama dengan yang didukung oleh Abdesi. Jadi di sini memang betul-betul dirampas lahan yang milik rakyat ini dengan semena-mena mengatasnamakan PSN PIK 2. Terjadilah penggelapan hukum. Ini harus pertama dihentikan, kemudian diusut orang-orang yang terlibat masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Pak Samsir ini bukan ngomong sembarang ya. Beliau ini adalah penasihat hukum, pengacara dari rakyat, mendampingi dari Pak Said Didu, mendampingi masyarakat. Apa yang dikatakan ini betul. Ini adalah fakta penjajahan murni ya. Dulu Belanda berdarah-darah untuk menjajah Indonesia. Sekarang para pengkhianat mengambil tanah lahan rakyat, tanah pemerintah dengan menginjak-injak, dengan mengatur, menyogok para penguasa. Seperti dikatakan tadi, ada kantor Abdesi di sini, yang itu entah kantor calo atau kantor pembebasan, kita nggak mengerti. Jelas kantor pembebasan lahan Ada. proyek Pantai Indah Kapuk 2 Ya. didukung oleh Abdesi. Jadi di sini aparat desa mendukung sehingga masyarakat yang ada di sini ya merasa ini adalah bagian dari pemerintah. Sedangkan di wilayah ini bukan termasuk wilayah PSN PIK 2 yang jauh ada di sana. Jadi penggelapan hukum. Jadi harus diusut tuntas. Pertama dihentikan dulu kegiatan seperti ini. Masyarakat yang mestinya bisa memanfaatkan lahan-lahan sawah ini bisa beraktivitas kembali. Sekarang ini terhenti semuanya di sekitar sini. Ini sangat memprihatinkan, Pak Lim. Terima kasih. Baik. Sedikit Pak Nur mau nambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sebangsa dan setanah air, hentikan proyek ini, hentikan segera yang seluruh yang terkait di sini, baik kementerian, dinas-dinas, sampai ke bawah Abdesi yang terlibat. Tangkap, Pak Adili, panggil semua itu yang pemasangan pagar. Sudah jelas pelaku-pelakunya. Siapa pemborongnya, siapa kontraktornya, siapa induknya yang di atas. Jelas Aguan dan Antoni Salim. Di backup oleh Jokowi, kata beliau ini. Dan memang betul, proyek ini jadi ini kan atas prakarsa Joko Widodo. Kalau bukan Joko Widodo tidak akan jadi nih proyek ini. Jadi rakyat sudah bosan melihat tingkah laku daripada aparat-aparat yang ada, baik yang instansinya terkait maupun legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hukum tegakkan, jangan takut. Apakah karena memang disogok sana sini atau apa? Ini kasihan rakyat di sini, kasihan rakyat di sini nih. Olehnya itu, Bapak Presiden, kita berterima kasih sudah dicabut pagarnya, tapi tidak hanya sampai di situ, tidak hanya sampai di situ. Lakukan pengusutan, periksa mereka-mereka orang-orang yang terlibat di dalam situ. Itu sudah tidak ada jalan lain. Kalau tidak ini nanti akan kembali kepada Bapak Presiden nanti yang pengambil kebijakan. Rakyat nanti akan berbalik kepada Bapak Presiden, menagih, mana tuntaskan, tapi tidak dilakukan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pejuang, ada ibu-ibu yang selalu
resah juga terlibat di dalam apa itu protes-protes terhadap kelakuan para konglomerat jahat ya. Kalau Pak Narko mengatakan udah konglomerat penipu, pembohong, buta tuli dan sebagainya. Ada Dokter Julia, mungkin sedikit mau komentar sedikit dalam ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Yulia. Saya jalan tadi, saudara-saudaraku, bangsa Indonesia, dari sana sampai ke tempat sini, saya melihat rakyat itu tidak bermasalah. Rakyat itu tidak ada keinginan, tidak ada problem dengan rumahnya. Kenapa mereka harus diusir oleh Aguan? Sementara Aguan tidak bisa menjanjikan rumah bagi mereka, pengganti rumahnya dia. Mereka itu tolong dilihat berapa ratus ribu atau mungkin jutaan, berapa desa-desa itu paling tidak ratusan ribu harus mencari rumah pengganti yang sekarang itu mahal. Dan sekarang dengan pembayaran seperti itu, kan 500.000 Pak Salim, belum tentu bisa mereka membuat rumah kembali. Mereka tenang dalam rumahnya, tidak bermasalah. Itu rumah keturunannya, leluhurnya. Saya minta Pak Prabowo, saya minta wakil rakyat Ibu Titi Soeharto, turunlah ke lapangan. Lihat rakyat-rakyat Bu Titi, lihat rakyat-rakyat Pak Prabowo yang hidup tenang sebelum diganggu oleh Aguan dengan oligarki hitamnya. Tidak boleh, saya katakan, tidak boleh ada yang keluar dari rumahnya ini. Kalau tidak kami akan melawan. Mereka sudah tenang, gak ada masalah di sini. Mereka hidup tenang dengan keluarganya, dengan tanah leluhurnya. Lihat ke sini, turun ke sini, rakyat turun ke sini, Pak Prabowo turun ke sini, Pak Ibu Titi Soeharto, mohon turun ke sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Juli. Kalau dia mau menyibukkan, beliau banyak menangani pasien-pasien, tapi begitu pedulinya terhadap persoalan ya, bangsa dan rakyat yang sedang diancam oleh kerakusan para pengusaha. Pak Ismet, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa sering disebut bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Maka sebagai seorang presiden, Prabowo, Anda memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa negara yang sedang Anda pimpin ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ini sudah terlihat bagaimana kesewenangan, keserakahan, dan keangkuhan, ya, kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh PIK 2, oleh Aguan CS untuk merampas tanah-tanah rakyat. Maka harus segera ditegakkan hukum itu, ya, hentikan secara total proyek PIK 2 dan batalkan semua PSN di seluruh Indonesia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, silakan terakhir Pak Ude, mau sedikit komentar Pak Ude. Oh iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak panjang-panjang. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo dan jajaran TNI yang telah mencabut pagar laut dan warga Kronjo serta masyarakat Banten pada umumnya. Mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden dan Ibu Titi, jangan hanya seputar pagar laut. Pengurukan pelaksanaan pekerjaan proyek yang masih berjalan juga harus di stop dan usut tuntas dari atas sampai ke bawah yang terlibat. Mohon kepada warga Banten semua juga jangan takut untuk diintimidasi. Kita bersama-sama menjaga kesatuan dan tanah Banten. Kita jaga pesisir kita supaya kita di hari libur bisa berpesiar ke pantai Banten Utara yang ada di Tangerang atau Banten Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, kita belum menyelesaikan satu persoalan ya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia punya PR. Jadi wajar saja apabila rakyat menghendaki dituntut para pelakunya. Walaupun barang bukti nanti sudah dicabutin, ini sudah dipulihkan, tapi namanya orang jahat, dia pasti akan terus melakukan kejahatannya. Oleh karena itu kita mendorong untuk supaya Bapak Presiden Prabowo melakukan tindakan hukum atau punishment atau penggantian apapun yang harus dia lakukan untuk kelakuan yang telah merugikan rakyat. Insya Allah kita akan tetap berjalan, akan kita tunjukkan bukti-bukti. Dan jangan lupa rakyat Banten ingin tetap turun untuk menunjukkan protes-protes mereka agar Prabowo segera menyelesaikan persoalan ini. Tanggal 1 bulan Maret ya,
1 Februari ya, 4 hari lagi rakyat Banten ingin melakukan satu aksi bersama. Semoga kita semua menyertainya, membersamainya untuk menuntaskan persoalan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti aja. Itu nanti. Nanti. 1 hari 2 hari sebelum.